Manusia terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. 9 Mei 2012. Jakarta, Romeo Alpha 36801, request descent from 10,000 feet to 6,000 feet. Alexander Yablonsev, sang pilot Sukhoi, meminta menurunkan ketinggian kepada petugas di Menara Jakarta Approach, Bandar Udara Soekarno-Hatta. Ketika Yablonsev menurunkan ketinggian, kecepatan pesawat di Menara Jakarta terdeteksi 290 knot atau 537 km per jam, separuh dari kecepatan maksimum. Itulah detik terakhir Yablonsev berbicara dengan petugas menara pemantau. Setelahnya, permintaan agar pesawat berbelok ke arah kanan tak mendapat tanggapan. Moncong pesawat mengarah ke Gunung Salak. Pilot tak mengetahui jika pesawat yang ia kendalikan mengarah dalam bahaya. 7 menit setelah Yablonsev meminta berbelok ke arah kanan, Sukhoi lenyap dari pantauan radar Jakarta Approach. Calling Romeo Alpha 36801, calling Romeo Alpha 36801. 3 kali dipanggil, pilot Yablonsev tak juga menyahut. Sukhoi baru dinyatakan hilang 4 jam kemudian. Majalah Tempo, edisi 21 Mei 2012. Pekat Halimun, maut dalam sekejap. Menewaskan 37 penumpang dan 8 awak, menyisakan kepingan-kepingan pilu kala pesawat yang sedang melakukan demo flight itu hancur menghantam gigir gunung. Hari itu, Kamis 10 Mei 2012, sehari setelah pesawat Sukhoi Superjet 100 dinyatakan hilang kontak di sekitar Gunung Salak, aku, Ali Dhani, yang biasa dipanggil Dhani, adalah salah satu anggota tim SAR bersama 5 pewarta foto ikut mencari lokasi jatuhnya pesawat. Hobi menaklukkan gunung sejak SMA membuatku terpanggil untuk bergabung dalam tim Basarnas. Aku menyeka keringat di dahi, beristirahat sejenak sembari berkoordinasi untuk berpencar dalam melakukan pencarian. Selain tim SAR yang berjumlah 9 orang dan 5 orang pewarta foto, terdapat 2 orang petugas perbekalan dari TNI AD. Menelusuri jalur evakuasi yang bukan merupakan jalur umum pendaki gunung sangatlah menantang. Dan sampai di sini kita berpencar. Kita bagi menjadi 2 kelompok, masing-masing berjumlah 8 orang. Ucap Bang Sena kepadaku. Ia adalah senior sekaligus pemimpin tim. Aku mengangguk sambil menerima botol air mineral yang diulurkan olehnya. Baik Bang, ucapku singkat. Waktu baru menunjukkan pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Namun, di dalam hutan hujan Gunung Salak ini terasa seperti sudah menjelang maghrib. Aku dan 7 orang timku berjalan menuruni lembah dengan hati-hati. Gulungan tali seling sepanjang 250 meter tentu saja tidak ringan, meski benda itu berdiam di dalam ransel yang kugendong. Bang Dhani, lihat ini! Teriak Iqbal, salah seorang pewarta foto yang tergesa melewati kontur menurun untuk menghampiriku. Ia menunjukkan hasil jepretannya yang mengarah ke bawah jurang. Tertangkap gambar logo Sukhoi pada badan pesawat yang sudah tidak utuh lagi. Kami semua melihat layar kamera Iqbal. Lalu tatapan kami beralih pada lembah dengan kedalaman 500 meter. Aku memperkirakan
kemiringan tebing sekitar 85 derajat. Jalur yang cukup sulit untuk mengevakuasi. Bang Sena, kami menemukan titik jatuh bagian pesawat. Ucapku melalui HT atau handy talkie mengabarkan pada rekanku dan timnya yang entah berada di mana. Suara Bang Sena tidak terdengar jelas akibat frekuensi yang timbul tenggelam. Kutangkap ucapan kode sandi 86 di antara suara gemerisik, tanda lawan bicaraku mengerti apa yang kusampaikan. Oke bang, 33, kami tunggu. Kataku lagi dengan memberikan kode bahwa kualitas suara jelek. Tim yang berada bersamaku segera mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan evakuasi. Kami menurunkan ransel dan segala peralatan dari pundak kami di sebuah tempat landai, terutama tali seling dan tali pengaman tubuh guna menuruni lembah yang dalam. Iqbal dan Haris, keduanya adalah anggota TNI AD, membantu mendirikan tenda sementara. Sedangkan aku dan kelima rekan yang lain memasang tali utama pada tempat yang kokoh. Udara semakin dingin menusuk saat aku bersiap rafling atau menuruni lembah dengan tali. Dari ketinggian ini, aku melihat beberapa pohon di sekitar jatuhnya bagian pesawat menghitam karena terbakar. Setelah kupastikan tali utama terpasang dengan baik, aku kembali ke atas untuk mengecek apakah Bang Sena sudah tiba. 1 jam berlalu, tapi belum ada tanda-tanda seniorku dan timnya sampai ke lokasi. Hari semakin gelap, radio panggil tak berfungsi. Tak mungkin melakukan evakuasi dalam kegelapan, mengingat medan curam yang bisa mencelakai kapan saja. Akhirnya, kuputuskan untuk beristirahat di tenda yang telah terpasang bersama Iqbal, Haris, dan beberapa orang lainnya. Dalam keadaan normal, tentu akan ngeri berada di tempat ini. Tempat di mana korban jatuhnya pesawat belum dievakuasi. Entah berapa jenazah yang menunggu untuk diambil di bawah sana. Sepertinya sudah masuk waktu maghrib. Segera kutunaikan kewajibanku sebagai seorang muslim. Begitu juga dengan tim yang ada bersamaku. Di saat-saat seperti ini, tak ada kekuatan yang bisa diharapkan sebagai tempat berlindung selain kekuatan yang maha kuasa. Dengan namanya, alam semesta akan tunduk patuh atau akan menghancurkan kita, semua dalam genggaman dan perintahnya. Kuselonjorkan kedua kaki untuk melepas penat di atas alas terpal. Sesekali mataku melayangkan pandang pada jalan setapak, berharap Bang Sena dan timnya muncul. Semoga baik-baik saja, batinku. Namun ku ingat kembali bahwa Bang Sena jauh lebih senior dalam urusan pendakian dan penyelamatan. Kegalauanku sedikit terobati. Ia pasti bisa melewati kendala yang ada. Tiba-tiba, mataku terpaku pada sosok yang duduk di tepian lembah. Tempat aku memasang tali utama untuk turun besok. Seperti sedang memandangi jurang dalam, tempat di mana bagian badan pesawat dan bagian tubuh manusia terberai di sana. Pak Iqbal, itu siapa duduk bengong di situ? Tanyaku pada Iqbal yang mengenakan kaos loreng berwarna hijau khas tentara. Terlihat ia memicingkan mata, melihat ke arah mana jariku menunjuk. Ah, yang mana? Gak ada siapa-siapa, ucap Iqbal.
Kulihat gerakan kepalanya seperti mencari dalam temaramnya malam. Pak Haris bukan sih? Tanyaku memastikan. Bukan, Bang. Haris kan lagi masak air buat bikin kopi sama mie instan. Tuh. Apa yang dikatakan Iqbal benar adanya. Meski gelap gulita, siluet dan gestur tubuh tetap bisa dikenali. 10 meter di sebelah kananku, Haris terlihat sedang berjongkok di depan kompor parafin. Kuarahkan kembali pandangan ke bibir jurang. Tapi kini tak ada siapa-siapa di sana. Kugosok 2 telapak tangan untuk menghalau dingin dan pikiran-pikiran negatif. Sesekali langit dihiasi cahaya kilat, disusul guruh yang terdengar dari kejauhan. Salah lihat kali, gumamku. Iqbal hanya mengangguk. Bang Dani istirahat dulu, biar kami yang jaga duluan. Belum selesai Iqbal bicara, rintik gerimis membuat kami semua bergegas masuk ke tenda. Beruntung air panas yang dijerang Haris sudah matang. Paling tidak kami bisa mengganjal perut. Gerimis semakin rapat menjadi curahan hujan, menimbulkan suara gemuruh saat menimpa dedaunan hutan. Kami memutuskan untuk istirahat sambil bergantian berjaga di dalam tenda. Iqbal dan Haris mengobrol sambil sesekali menghirup kopi. Kupejamkan mata yang mulai berat sambil menghirup aroma kopi yang menguar di dalam tenda. Rasa kantuk mengayunku untuk terlelap seketika, hingga sebuah suara terdengar menggangguku yang tengah tidur nyenyak. Tolong! Tolong! Sayup terdengar seseorang minta tolong. Suara yang nyaris melebur dengan derai hujan. Spontan aku keluar dari tenda, merasa bingung karena tidak ada orang lain selainku. Kemana Iqbal dan lainnya? Tanya hatiku. Netraku menangkap bayangan seorang perempuan cantik memakai dress selutut dengan rambut terurai sebahu, berlari ke sebuah lembah sambil terus menyeka mata dengan punggung tangannya, seperti sedang menangis. Entah kenapa, aku bisa melihat perempuan itu dengan begitu jelas. Kuabaikan tubuh yang basah kuyup. Kakiku seperti otomatis melangkah mengikutinya. Saat kontur jalan menurun, langkah perempuan itu melambat, hingga jarakku dengannya hanya sekitar 2 meter saja. Perlahan ia membalikkan badan. Wajah cantik nan pucat dengan ekspresi datar. Helaian rambut basah menempel di pipi kanannya. Aku merasa kasihan, karena pasti ia sangat kedinginan. Refleksku ulurkan tangan, sepenuh hatiku tarik ia dalam rengkuhan. Sedikit membagi hawa panas tubuh dengannya. Kuusap rambut perempuan itu, meski hatiku diliputi tanda tanya tentang apa yang sedang aku lakukan. Aku merasa aneh ketika rambut wanita itu rontok dalam jumlah banyak di telapak tanganku. Perempuan yang masih kudekap itu bergeming. Sontak ku pegang bahunya agar terlepas dari pelukanku. Pemandangan mengerikan terpampang di depan mataku. Wajah perempuan itu hancur. Bahkan bisa kulihat jelas tengkoraknya dari lapisan kulit wajah yang mengelupas. Tidak! Teriakku ketakutan sambil menghempaskan tubuh perempuan itu dengan kuat agar terlepas dariku.
Tapi hal mengerikan tidak selesai sampai di situ. Tangan perempuan itu copot dengan masih menggenggam bagian samping jaketku. Panik, kalap, dan ketakutan. Tentunya itu yang sedang aku rasakan. Mau tidak mau, tanganku mengibaskan potongan tangan yang masih bergelantung di jaket. Ketika tangan itu sudah terlepas, kukumpulkan segenap tenaga untuk berbalik dan lari sekencang-kencangnya dengan nafas memburu. Entah mengapa, gerakanku menjadi sangat lambat. Kepalaku berdenyut hebat dan tak satu patah kata pun mampu keluar dari kerongkongan yang serasa tercekik. Tolong! Aku berteriak, mengharapkan teman-teman yang berada di tenda mendengar dan segera menolongku. Tak ada siapa-siapa. Hujan deras, rimbun pepohonan hutan, membuatku merasa pelarianku tak berujung. Hingga sampai pada titik lelah, aku terperosok ke sebuah lubang dalam yang membuat kepalaku terasa berputar. Bang! Bangun, Bang! Guncangan itu membuatku kembali ke alam sadar. Napasku masih terengah-engah. Kuseka keringat yang membanjiri wajah. Haris menyodorkan botol air mineral yang masih penuh. Segera saja kuteguk sepenuh dahaga. Kupejamkan mata sejenak untuk meredam denyut tak beraturan di sekujur tubuh. Setelah agak tenang, ku buka mata sambil mengatur napas. Terlihat Haris dan Iqbal duduk di dekatku. Sementara dua rekan lain masih meringkuk di dalam kantung tidurnya. Abang mimpi buruk. Tadi abang seperti orang mau teriak, tapi nggak bisa. Tanya Iqbal penasaran. Aku mengangguk pelan, mencoba merunut kembali mimpi yang benar-benar sangat menakutkan. Sepertinya aku diganggu setan atau jin yang ada di sini. Karena aku selalu yakin, jika mimpi itu berkaitan dengan mayat-mayat yang belum dievakuasi di bawah sana, tentu itu bukanlah mereka yang sudah tiada. Orang mati tak pernah datang kembali, apalagi menghantui. Pasti itu adalah ulah makhluk-makhluk tak kasat mata yang membuat fitnah atas nama korban kecelakaan pesawat. Jam digital di tanganku menunjukkan pukul 2 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Masuk waktu dini hari. Badanku terasa sangat lelah dan kepalaku pening akibat mimpi yang seolah-olah nyata. Pak Iqbal, Pak Haris, saya kok rasanya capek sekali. Sepertinya malam ini saya nggak bisa gantian jaga. Ucapku pada Iqbal dan Haris. Aku selalu memanggil mereka dengan panggilan Pak, meski mereka masih terlihat sangat muda. Itu untuk menunjukkan rasa hormatku karena mereka adalah anggota TNI. Oh, nggak apa-apa Bang Dani. Ini sudah masuk pagi. Saya juga mulai ngantuk berat. Efek kopi sudah gak mempan nih. Besok kita harus kerja keras. Balas Haris sambil menutup mulutnya yang menguap lebar. Kulihat Haris dan Iqbal merebahkan tubuh mereka. Aku pun kembali berbaring. Rasa lelah membuatku kembali terlelap. Suara gemerisik dan derap langkah membangunkanku. Juga orang-orang yang ada di dalam tenda. Bergegas bangun adalah pilihan tepat agar segera mengetahui siapa yang membuat kegaduhan di pagi buta begini. Ketika keluar tenda, sungguh suasana sudah lebih terang.
meski gerimis masih turun dan kabut masih menyelimuti. Bang Sena! Teriakku gembira ketika melihat seniorku dan timnya tiba di depan tenda kami. Dani, maaf lost contact. Tim saya turun balik ke pos Cimalati. Kami berputar-putar terus, gak bisa menemukan lokasimu ini. Ucap Bang Sena seraya menyalamiku. Iya bang, saya khawatir terjadi sesuatu sama tim abang. Tapi saya percaya Bang Sena pasti akan mengambil keputusan terbaik. Bang Sena mengangguk-angguk mendengar penuturanku. Ya, hujan petir pun gak berhenti sejak semalam. Baru reda pagi ini. Tadi kami start dari pos sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat, supaya tidak kesiangan dan segera bisa evakuasi. Gimana progres persiapannya? Kami sudah pasang tali utama bang. Mudah-mudahan segera bisa turun. Tapi medannya sekarang jadi sulit, karena pasti licin di mana-mana. Setelah semalaman diguyur hujan. Ucapku menjelaskan. Nanti kita briefing dan doa bersama sebelum turun. Tali tambahan juga kubawa. Setelah bisa turun dan evakuasi, tim udara akan mengangkat jenazah dan puing jika memungkinkan. Siap bang. Pagi itu, diiringi gerimis dan kabut dingin, kami melaksanakan briefing untuk membagi tugas. Doa yang paling utama, agar proses evakuasi berjalan dengan baik, mengingat kondisi dan medan yang akan kami lalui sangatlah rumit. Untuk mencapai tebing pun sangat berbahaya, karena harus melewati jalan kecil di antara jurang dengan berpegangan kekar mantel atau tali. Haris turun paling pertama untuk mempelajari dan mengamati situasi. Beberapa waktu, ia kembali untuk melaporkan keadaan. Lapor, melihat situasi di bawah sana, yang terlihat dari kejauhan itu merupakan puing-puing ekor pesawat yang jatuh. Di tebing sendiri, ada 3 titik yang menjadi letak puing-puing pesawat tersebut. Ucap Haris kepada Bang Sena selaku Komandan Regu Tim SAR. Laporan diterima. Kita laksanakan evakuasi. Jawab Bang Sena. Aku pun bergantian menuruni tebing yang curam dan dalam. Dengan hati-hati, aku mengucap syukur kala kakiku berpijak mencapai lembah. Melihat kondisi ini, sepertinya sulit menargetkan waktu pencarian korban. Meski idealnya adalah 7 hari. Tapi ini adalah masalah kemanusiaan. Kita harus terus mencari. Ucap Bang Sena padaku, sembari menurunkan ranselnya yang berisi kantung mayat. Aku hanya mengangguk dan melakukan hal yang sama dengan seniorku itu. Semakin mendekat, aroma busuk tercium. Mau tak mau, kurai masker yang ada di saku celana model kargo yang kupakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hasbi Allah, hasbi Allah. Pekikku tertahan. Kala tanpa sengaja, mataku tertumbuk pada seonggok potongan tubuh manusia yang ternyata adalah potongan lengan yang sudah hancur. Kulihat Bang Sena dan beberapa rekan lainnya yang berada di radius beberapa puluh meter dariku pun sedang memunguti entah apa saja. Aku hanya berasumsi jika mereka memasukkan sesuatu ke dalam kantung mayat, maka itu adalah bagian tubuh manusia atau sesuatu yang berkaitan dengan identitas awak kapal yang hancur. Sudah hampir 4 jam kami berada di dasar jurang. 5 kantung mayat telah terisi. Semua itu akan dibawa ke posko untuk kemudian diautopsi. Kulepas sarung tangan dan mengambil botol air mineral memenuhi rasa haus yang tak tertahankan. Dalam kondisi normal, tentu air yang kuteguk tak akan tertelan. Minum di antara selentingan bau busuk di samping kantung jenazah.
kantung yang berisi serpihan dan bagian tubuh korban. Tentunya tidak diketahui apakah tubuh tersebut merupakan dari satu korban atau tidak. Kulihat Bang Sena sedang berkoordinasi lewat radio panggil untuk pengambilan jenazah di titik kami berada. Ku dengar kabar bahwa tim SAR gabungan dari Posko Cijeruk pun telah mengevakuasi. Personel di sana jauh lebih banyak karena terdapat juga mapala atau mahasiswa pencinta alam dari Universitas Indonesia. Kami menunggu sekian waktu. Hawa terasa semakin dingin. Gemuruh di langit mulai terdengar. Kami berlima langsung mengangkut kantung-kantung jenazah dan menjajarkan di satu tempat. Mau hujan, Bang? Ucap Iqbal dengan suara keras, berlomba dengan angin kencang yang menerpa. Helipad sepertinya nggak akan sanggup kesini dengan cuaca begini. Sahut Haris dengan wajah serius. Dahinya berkerut. Aku dan Bang Sena juga sepakat dengan pendapat mereka. Akhirnya, seniorku memutuskan untuk mengkatrol kantung-kantung jenazah ke atas dan membawanya lewat jalan darat. Tak mudah untuk mencapai tali utama, tempat kami turun ke dasar jurang ini. Kilat dan petir silih berganti. Kami bergegas sebelum hujan turun deras dan jarak pandang kami terhalang kabut. Setelah 1 jam lebih, tinggal satu kantong lagi yang belum terangkat. Gerimis mulai turun. Kabut merayap di udara semakin cepat. Petir menggelegar, mengiringi kilatan cahaya yang datang mendahului. Aku dan Haris adalah orang terakhir yang mengawal kantung berwarna oranye itu. Bang Dani, saya duluan ya. Ucap Haris setelah memastikan yang naik terlebih dahulu itu aman tanpa kendala. Aku hanya mengangguk sambil menghalau rasa dingin dengan menggosok kedua telapak tangan dan mengembuskan udara hangat dari dalam mulutku. Sekelilingku sudah dikepung kabut pekat. Perasaanku tiba-tiba tak enak. Jantungku berdebar keras, seperti akan menghadapi sesuatu yang menakutkan. Aku mengawasi dan mendapati sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Sekitar jarak 2 meter, kulihat sepasang kaki dengan sepatu Lars. Bagian lutut ke atas tak terlihat karena tertutup halimun. Sontak aku berteriak keras agar Haris mempercepat laju pancatnya. Pak Haris, tolong Pak, cepatlah, tolong. Teriakku kalap. Bang, sedikit lagi saya sampai. Jawab Haris dari ketinggian, suaranya menggema. Sepasang kaki di hadapanku beranjak. Mataku membelalak dengan suara tertahan di kerongkongan. Bang Dani, atulah saya ditinggal. Pan tadi saya sweeping peralatan dulu. Ucap sosok yang berdiri di depanku dengan logat Sunda yang kental. Ternyata Asep, anggota tim yang ikut turun mengevakuasi. Wajahnya baru terlihat pada jarak setengah meter. Aku merasa lega, sekaligus merasa bersalah pada Asep. Asep, kaget saya Sep. Saya kira kamu sudah naik duluan. Gerutuku padanya. Laki-laki yang usianya jauh lebih muda dariku itu hanya meringis, memamerkan gigi gingsulnya. Ya sudah, kamu mau naik duluan atau setelah saya? Tanyaku. Bang Dani aja duluan dak, gak apa-apa. Jawab Asep sambil melangkah maju. Tapi anehnya, ia menyeret kaki kanannya. Kaki kamu kenapa Sep? Gak tahu ini bang, tiba-tiba berat, kayak habis kesemutan. Gak bisa ditekuk lututnya, salah urat meren. Kamu naik duluan lah sana, biar cepat diurut. Nanti kalau kenapa-napa, bisa repot semuanya. Tukasku sambil mundur, memberinya tempat untuk segera menaiki tali utama. Di atas sana, para anggota tim silih berganti memanggil kami, sembari memberi isyarat dengan lampu senter. Kugerakan tali untuk memberi tanda kepada teman-teman yang ada di atas, bahwa salah satu dari kami akan segera naik. Bang,
Lapor! Asep naik, Bang! Teriakku tertahan agar tak terlalu menimbulkan gema yang kuat. Siap! Sahut rekanku di atas sana. Kupandangi tubuh Asep yang sedang memanjat berpegangan pada tali. Terlihat dia sangat berusaha keras, mengupayakan agar kaki kanannya bisa menyuku. Sesekali aku mengamati sekitar yang mulai gelap, lalu mataku kembali mengawasi Asep. Betapa aku bagai disambar petir. Ketika mendongakkan kepala, samar kulihat di kaki kanan Asep, sepotong tangan manusia lengkap hingga ke lengan, menggelantung berpegangan pada pergelangan kaki Asep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah, Allah, la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Spontan ku baca ayat kursi dengan terbata-bata. Ku dengar di atas riuh memanggil namaku. Aku tak peduli. Melihat pemandangan mengerikan itu membuat nyawaku serasa di ujung tanduk. Antara percaya dan tidak dengan apa yang kulihat. Bang Dani, Asep sudah sampai. Naik, Bang! Lantang terdengar suara di atas memintaku segera naik. Ku gerakan tali agar mereka tahu kalau aku sudah bersiap. Kukumpulkan segala tenaga. Mulutku tak lepas dari doa-doa memohon perlindungan. Satu yang pasti, aku tak berani menoleh ke belakang. Seperti tanpa kendala, aku sampai di atas dengan cepat, tak ingin menjumpai kengerian di bawah sana. Wajahku berdenyut-denyut hebat. Kupandangi seluruh anggota tim yang ramai berkumpul. Kulihat Asep berjalan sewajarnya. Sep, kaki kamu sudah sembuh? Udah ini Bang Dani. Gak tahu kenapa. Sampai di atas tadi langsung biasa aja. Aneh ini mah. Sahutnya kebingungan. Ku hela nafas berat. Hanya mampu berkata dalam hati, ya, yang bikin berat kaki Asep sudah pergi. Andai dia melihatnya, mungkin ia akan langsung terjun bebas dari ketinggian tali karena terkejut. Kulihat kantung-kantung oranye berjajar di tanah yang agak lapang, tak jauh dari tenda-tenda tempat tim evakuasi beristirahat. Aku bergegas mengganti pakaian yang lepek. Kudengar dari Iqbal bahwa kami akan segera turun. Hujan telah berhenti. Suasana pukul 4 sore sudah seperti menjelang maghrib. Dengan cekatan, anggota tim TNI membongkar dan mengemasi tenda, serta barang-barang yang akan kami bawa turun. Tak perlu waktu lama, semua kembali seperti semula. Kami mengejar waktu agar tak kemalaman sampai pos Cimalati. Karena jenazah-jenazah ini akan semakin membusuk ketika sampai di pos untuk kemudian dikirim ke Halim untuk dilakukan autopsi oleh dokter forensik. Bergantian kami menggotong kantung oranye, meninggalkan lembah Manik yang mungkin juga masih tertinggal bagian-bagian korban yang tak terevakuasi karena sulitnya menemukan tubuh yang hancur bersama pesawat yang mereka tumpangi. Tanpa kusadari, sudut mataku basah. Betapa kematian datang tanpa diduga, tanpa diketahui bagaimana caranya dan di mana tempatnya. Doaku di sudut hati, semoga Yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosa para korban. Keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, menerima takdirnya bahwa orang yang mereka cintai pergi tanpa jasad utuh yang bisa mereka sentuh. Di tengah jalan setapak menuju pos Cimalati, tiba-tiba aku ingin sekali menoleh ke belakang. Dalam temaramnya hutan, kulihat punggung seorang perempuan berjalan menjauh, hilang di dalam kabut. Siluet tubuhnya sama seperti perempuan yang datang dalam mimpiku. Jangan ganggu.
kita berbeda dunia. Ucapku lirih di dalam hati.